Di gerbong yang saya naikin itu cuman ada 5 orang, tapi bajunya lusuh semua. Ada yang perempuan pakai gaun lusuh warnanya putih, perempuan itu selalu menatap ke jendela. Rambutnya panjang, acak-acakan. Ada juga bapak-bapak yang pakai kemeja, baca koran. Terus saya nggak sempat lihat wajahnya yang kelima orang ini gitu. Ada juga yang menunduk, entah dia tidur apa gimana ya. Saya nunggu petugasnya saja gitu untuk pengecekan tiket, tapi nggak datang-datang gitu. Niatnya sih mau ngomong kalau saya nih nggak punya uang, karena tadi uang udah habis ya, udah. untuk buat beli itu. Personal lontong, Iya. angkot dan segala macam gitu ya. Ya, jadi masa dia nggak kasihan sih sama saya gitu lagi hamil gitu. Dia berharap ada petugas tadi kan yang untuk pengecekan gitu. Kereta ini agak aneh, lebih cepat dari yang biasanya, dan dia nggak berhenti di setiap stasiun. Hanyalah stasiun besar aja hingga saya tiba di stasiun Serpong sekitar jam 12 malam kejadiannya. Kembali lagi di Pandir Channel di segmen cerita horor. Jadi kali ini kita akan membacakan cerita ya, buah kiriman ini dari Sali, bernama Sali. Jadi ini ada kejadiannya diceritakan sama si Sali. Cuman disclaimer dulu ya, ini kejadiannya ketika belum ada komuter lain, masih kereta jadul banget. Ini posisinya si Mbak Sali ini lagi hamil 7 sampai 8 bulan gitu. Situasinya juga belum ada handphone pada saat itu, tiket kereta Jun pun masih manual gitu belinya. Yang pasti ya, yang pasti Gen Z ini belum lahir lah gitu. Oke, langsung aja kita baca ke ceritanya ya. Posisi saya saat itu ngontrak sama suami di Jagakarsa karena dekat dengan lokasi dia bekerja. Sekitar jam 8 malam kayaknya tuh ya kita ribut besar, dan akhirnya saya pun kabur dari rumah. Nggak bawa dompet maupun uang, ataupun rencananya tuh cuman mau balik aja gitu, nggak ada rencana juga mau balik ke rumah di BSD gitu. Jadi pas udah jauh dari rumah, baru ngeh nih di kantong daster itu ada duit receh itu sebesar Rp10.000. Saya masih pakai daster rumahan yang aneh banget kalau dipakai keluar rumah, karena ada kantong besar di bagian perut kayak Doraemon. Suami saya nggak ngejar langsung, paling dikiranya saya itu cuman jajan atau kemana, nggak mungkin saya pergi jauh pakai daster gitu. Dari Jagakarsa naik mikrolet atau apalah itu, lanjut naik Kopaja ke stasiun Tanah Abang. Kenapa naik kereta? Dengan uang 10.000 saya bisa nyampe rumah pada masa saat itu. Sering bisa lolos naik kereta gratis terkadang gitu. Kalaupun kamu ketangkap ya paling petugas kasih aja uang 1.000 perak, zaman dulu tuh udah gede gitu. Udah Ya, cincai lah urusannya. sudah aman gitu. Nah, pas sampai stasiun Tanah Abang, pintu masuk ke stasiun udah ditutup, dikasih rantai besar. Kata satpamnya nggak bisa masuk mbak, udah nggak ada kereta, silahkan pulang saja. Nah, pas di belakang saya ada tunawisma ibu-ibu bawa bayi. Dia izin masuk, mau tidur di dalam stasiun. Dia mohon-mohon katanya takut hujan kalau tidur di emperan pasar, kata si tadi tunawisma tadi ya. Nah, satpamnya nanya lagi nih ke saya gitu, emang kamu gembel juga? Karena dasternya yang dipakai tadi kan daster rumahan ya, yang dipikir tadi nggak bakal jalan jauh pakai baju seperti itu sama suaminya. Nah, kalau memang kamu mau tidur di sini, masuk deh. Kalau cewek boleh tidur di dalam, kata si penjaga tadi, si satpamnya. Mana kamu lagi hamil? Kata satpamnya. Nah, saya karena masih emosional gara-gara ribut tadi sama suami ya nyelonong masuk ke stasiun. Langsung saya turun ke rel, bodo amat masalah tiket ya, saya nggak ngurus lagi. Dan saya ingat uang saya itu sisa 3.000 perak ternyata. Ada ibu-ibu jualan lontong, dia bilang saya mau pulang dek, nggak ada kereta lagi nih, ngabisin lontongnya semuanya entah berapa biji, itu 3.000 aja katanya si ibunya. Akhirnya saya pun karena kasihan, saya belilah itu lontongnya. Saya juga lapar banget mau beli makan, nggak ada uang lagi nih gitu. Jadi terpaksa ya udah saya beli lontongnya itu si ibu itu ya, karena 3.000 dengan sisa semuanya ya, jadi karena kasihan juga ngerasa iba ya dibelilah semuanya gitu. Nah,
Ternyata suami saya ini nyusul ngikutin saya dari belakang, cuma beda angkot dan beda kopaja gitu. Dia ketemu satpam yang lihat saya tadi dan nanya nih ke Pak Satpam, "Pak, lihat istri saya enggak? Orangnya putih, lagi hamil nih, pakai daster warna pink." Satpamnya pun bilang ada, barusan kirain tunawisma, kayaknya turun ke rel deh gitu, kata si satpamnya tersebut. Saya pun memohon nih ke Pak Satpam gitu untuk bantuin dia nyari si istrinya turun ke rel dan pinjam senter karena di rel gelap nih, lampu-lampu sudah pada dimatiin. 1 jam kemudian gitu saya dicari-cari juga nggak ketemu nih si istrinya gitu. Nah, posisinya saya pas saat saya di rel itu nggak lama ada kereta datang dan saya ikut naik. Dalam hati kok si satpam ini nggak ada bilangnya nggak ada kereta nih gitu, tapi kok masih ada gitu. Si istrinya tadi pun kayak gitu dalam hati, tapi dalam hatinya ya masih nggak peduli karena tadi masih emosional, masih marah, masih ada masalah dengan suami tadi ya, cekcok gitu. Biasalah kalau lagi emosi kan misalnya. Nah, di gerbong yang saya naikin itu cuman ada 5 orang, tapi bajunya lusuh semua. Ada yang perempuan pakai gaun lusuh warnanya putih, perempuan itu selalu menatap ke jendela. Rambutnya panjang, acak-acakan. Ada juga bapak-bapak yang pakai kemeja, baca koran. Terus saya nggak sempat lihat wajahnya yang ke-5 orang ini gitu. Ada juga yang menunduk, entah dia tidur apa gimana ya. Saya nunggu petugasnya saja gitu untuk pengecekan tiket, tapi nggak datang-datang gitu. Niatnya sih mau ngomong kalau saya nih nggak punya uang, karena tadi uangnya udah habis ya udah. untuk buat beli itu. Operasional lontong, Iya. angkot, dan segala macam gitu ya. Ya, jadi masa dia nggak kasihan sih sama saya gitu lagi hamil gitu. Dia berharap ada petugas tadi kan yang untuk pengecekan gitu. Kereta ini agak aneh, lebih cepat dari yang biasanya dan dia nggak berhenti di setiap stasiun. Hanyalah stasiun besar aja hingga saya tiba di stasiun Serpong sekitar jam 12 malam kejadiannya. Nah, di stasiun Serpong pun udah ditutup semua dan lampu pun semuanya sudah mati. Semua sampai ke dalam stasiunnya itu sudah mati semua. Untungnya ada satpam yang jaga dia nih lagi tidur. Saya bangunin nih si satpam yang lagi jaga nih karena saya nggak bisa keluar. Semua pintunya sudah digembok dan dirantai. Satpamnya pun kaget dan bilang kenapa nggak keluar dari jam 10 atau jam 11 tadi mbak. Lupa nih peristiwanya kan udah lama nih dia mbaknya nih bercerita ya saya gitu. Dan dia langsung bingung gitu, kereta mana gitu. Si satpamnya pun bingung gitu. Saya nunjukin ke sebuah kereta yang saya bilang tuh masih nyala asapnya. Dia bilang nggak ada loh mbak, tapi dia tetap bukain pintunya gitu. Si satpam ini nggak ngelihat sama sekali ada kereta yang ada di situ gitu. Jalan sedikit agak jauh, saya lihat ada angkot dan saya izin ke supirnya, Pak boleh numpang nggak? Saya mau pulang kehabisan ongkos. Dia bilang boleh mbak, duduk aja di depan, biar saya yang jagain. Kasihan mbaknya lagi hamil, kayak gitu. Jadi nggak dibiarkan sama si supirnya ini duduk di belakang gitu. Jadi biar di sampingnya si supirnya gitu. Karena dalam posisi angkot tadi memang sepi ya. Sepi kosong gitu, nggak ada orang. Nah, ditanya nih sama si supirnya gitu, Mbak dari mana? Kok baru keluar dari stasiun malam-malam gini gitu? Ya naik kereta lah, masa dari mana Pak gitu? Maksudnya dari yang lain gitu ya. Pasti kalau dari stasiun ya pasti turun ya dari kereta gitu. Ditanya lah sama si supir tersebut gitu, kereta apaan Mbak gitu? Saya ngetem di sini 1 jam nggak ada kereta jam segini. Itu barusan asapnya kelihatan itu Pak ngebul. Akhirnya si supir angkot diem aja nih gitu, kebingungan gitu. Padahal cuman si Dian yang lihat karena 2 orang nih satpam sama Pak supirnya nggak ngeliat sama sekali gitu sudah. Alhamdulillah setelah beberapa waktu dan saudara saya bilang kalau saya naikin itu adalah kereta hantu. Dan suami saya juga bilang itu kereta hantu karena pas dia nyari saya ke stasiun malam-malam itu nggak ada gitu, kereta jam segitu tuh memang nggak ada dari memang petugas. Nggak ada nemu jadwalnya ya. Iya, memang itu sudah close gitu, sudah ditutup semua stasiun gitu, itu udah nggak ada lagi gitu. Itu dari jadwal
perjalanan kereta maupun petugas di sana itu mengatakan memang sudah tidak ada kereta lagi jam segitu. Betulnya temannya ini ada yang jualan sayur juga di Roxy dekat rel, dia bilang pada malam tertentu nih ada kereta. Keretanya tapi kereta hantu yang lewat di jam-jam yang seharusnya nggak ada kereta, misalnya di jam 2 atau jam 3 pagi gitu, seperti itu. Tiketnya ya kira-kira seperti ini, ada yang digambar ya contohnya. Cerita kereta hantu ya judulnya. Jadi kereta hantu ini dimana kita ngelihat si Mbak Salinya ini ternyata tidak sadar atau tidak menyadari ya yang dia naikin ini adalah kereta hantu. Ya, karena dalam satu posisi tadi kan mbaknya juga masih terpengaruh di bawah emosi ya. Benar. Jadi masih emosi karena habis berkelahi dengan suaminya. Gitu kan. Akhirnya tidak, maksudnya berpikirnya tuh ya fokusnya yang penting aku pergi aja dulu gitulah gitu. Berarti yang naik ini cuma istrinya ya? Istrinya nggak sempat ikut? nggak sempat ikut karena nggak ada yang ngelihat. Nah yang lihat ini cuma si mbaknya nih, yang tunawisma tadi yang mau ikut masuk itu cuma numpang tidur. Nah yang si Mbak Salinya ini dia naik kereta gitu di jam. Dan syukurnya waktu dia naik kereta itu nggak ada kejadian aneh-aneh ya. Nggak ada, cuman dia ngeliat 5 orang itu yang aneh. Iya. Dia bilang. Apalagi kita ingat tadi dari ceritanya Mas Aat, perempuan tadi itu hamil ya. Iya, Mbak Salinya lagi hamil 7 sampai 8 bulan lah perjalanan gitu. Nah, yang bikin aneh juga di kereta itu sebenarnya yang 5 orang tadi ya itu, Mas. Itu kan pakai gaun ya, ada salah satunya tadi pakai gaun menatap ke jendela luar. Itu kan sebenarnya creepy ya, serem gitu ya. Sudah di luar logika sudah. Iya, itu ngapain gitu? Malam-malam pakai gaun naik kereta gitu. Baca koran. Ya, itu bapak pakai baca koran. Kan sudah jam 12 malam tuh. Itu sudah lewat hari. Iya, udah kadaluarsa dong korannya ya, udah ganti hari harusnya ya. Sudah nggak wajar kan? Udah Tapi kita ya main cerita. Oke. Iya. Ya begitulah guys. Kita jadi kalaupun buat teman-teman ya, selesaikan dulu masalahnya di rumah gitu. Jangan dibawa sampai keluar. Jangan berlarut-larut. Ya gitu, tetap hati-hati dimanapun kalian berada. Untuk teman-teman yang mau cerita seremnya atau cerita horornya atau cerita apapun itu yang memang menarik buat kita bacakan, silahkan share ke kita melalui DM, komen maupun ke mana ya Mas Robi? Ke email juga bisa ya Mas? Nah, biar nanti kita bacakan langsung nih cerita-cerita kalian yang di sini, yang siapa tahu gitu kalian malu untuk bercerita, kita yang ceritakan gitu biar lebih didengar sama orang lain gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share untuk di channel Pandir.